Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Tubing, jurusan S1 Akuntansi. Di sini kita akan menjelaskan mengenai studi kasus dashboard progres penjualan produk Diapers Makuku pada bulan Januari 2023. Di sini kita ada bertiga. Yang pertama ada Vincentius Daniel Devayana dengan NIM 2205526003. Lalu ada saya sendiri, Bagas Puji Pratiwi, NIM 2205526007. Dan ada teman saya, Usman Nur Akbar, dengan NIM 2205526017. Latar belakang dari eh, kasus yang kita ambil yaitu suatu indikasi kesuksesan suatu perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar jumlah penjualan yang didapat dalam perusahaan tersebut. Karena dari angka penjualan tersebut dapat terlihat gambaran hasil capaian di suatu perusahaan. Upaya dalam peningkatan angka penjualan perlu dilakukan dan memang harus diperhatikan secara khusus, seperti pemantauan yang dilakukan secara berkala. Jadi di perusahaan tersebut dapat mengetahui bagaimana progres penjualan dalam beberapa hari, beberapa minggu, ataupun dalam beberapa bulan. Lalu data penjualan adalah kumpulan dari semua informasi transaksi yang tersusun sebagai bahan informasi dan analisis laporan penjualan. Laporan-laporan tersebut bisa meliputi laporan harian, bulanan, bahkan tahunan. Di samping itu, data penjualan dapat mengetahui skill penting yang perlu dimiliki oleh tim sales di perusahaan, terutama dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi di perusahaan ketika menggunakan dashboard dapat mengetahui langkah ke depannya baiknya bagaimana. Lalu menganalisis data penjualan dapat membantu mengurangi masalah apapun dalam siklus penjualan perusahaan. Data penjualan juga dapat membantu menemukan cara untuk meningkatkan siklus penjualan perusahaan untuk mendapatkan profit yang optimal dan membantu menentukan nilai perkiraan yang lebih akurat. Ketika perusahaan memiliki akses ke analisis data penjualan reguler, perusahaan dapat membuat keputusan lebih cerdas untuk masa depan. Dashboard sendiri adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti alat atau media yang dapat menyajikan data atau informasi secara real time. Data yang dimaksud dapat berupa data mentah maupun data yang alat atau media ini biasanya berbasis online sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Fungsi utama dari penggunaan dashboard sendiri adalah memberikan kemudahan bagi pembaca informasi dengan cepat dan akurat dari database yang telah dihubungkan. Jadi ketika kita ingin melihat data penjualan atau grafik penjualan, tidak perlu terlalu susah payah. Ketika kita menggunakan dashboard, cukup mengaksesnya kapanpun, dimanapun, dan data yang kita akses itu sudah real time, sudah benar-benar valid adanya si data itu. Lalu manfaat dashboard sendiri, yang pertama untuk melihat kinerja secara cepat dan tepat, yang kedua untuk menghemat biaya, karena di samping itu kita kan dapat mengurangi pemberdayaan SDM ya dengan penggunaan dashboard. Jadi kan cukup menggunakan by system sudah selesai. Lalu ada membantu menentukan keputusan, lalu menunjukkan masalah yang perlu diperbaiki, lalu mempermudah pertukaran data. Dashboard kan bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Jadi tidak perlu bertukar data antara SDM satu dengan SDM yang lain, cukup dengan mengakses dashboard tersebut. Lalu untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Dengan adanya dashboard ini, kita kan dapat melihat grafik penjualan di perusahaan tersebut tuh naik atau turun. Ketika mengalami penurunan, kita dapat melakukan tindakan apa sih yang perlu kita lakukan untuk kedepannya agar perusahaan dapat meningkatkan pelayanan dengan lebih baik dan dapat meningkatkan penjualan
dengan lebih bagus seperti itu. Lalu jenis dashboard sendiri terdiri dari tiga. Yang pertama ada operasional, kedua analisis, ketiga ada strategis. Apa sih operasional itu? Operasional merupakan dashboard, jenis dashboard yang dapat memberikan pelaporan data secara real time sehingga eh, ketepatan waktu data dapat didapatkan secara cepat dan tepat dalam waktu yang relatif singkat. Jenis dashboard jenis dashboard yang satu ini dapat digunakan untuk memantau kemajuan perencanaan bisnis dari waktu ke waktu. Jadi kita dapat memastikan bahwa setiap rencana yang diharapkan sesuai dengan kinerja aktual yang tercapai. Melalui dashboard yang ditampilkan dalam dashboard operasional, kita dapat menyelesaikan setiap perencanaan bisnis secara tepat waktu. Lalu, yang kedua ada analisis. Analisis sendiri merupakan dashboard yang dapat digunakan untuk menganalisis sejumlah besar data yang dapat membantu bisnis untuk menyelidiki tren tertentu. Tren tertentu menentukan wawasan dan memprediksi potensi hasil dari analisis tersebut. Lalu yang ketiga ada strategi. Strategi adalah salah satu data yang dapat membantu operasional bisnis dalam dashboard strategi. Mengutip dari Fine Report, dashboard strategi berperan untuk dapat memudahkan operasi perusahaan sehingga membuat keputusan berdasarkan data. Misal, dalam melacak histori di masa lalu dan menyusun strategi di masa depan. Data yang disajikan biasanya merupakan histori masa lalu sehingga tidak memerlukan tampilan data waktu yang nyata. Hanya perlu tampilan sederhana dan informasi penting yang dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya, saat jumlah kebutuhan Pampers meningkat karena diiringi oleh meningkatnya angka kelahiran, menurut data Kaskus tahun 2018, angka kelahiran di Indonesia adalah 7 bayi yang lahir di setiap menitnya, atau sekitar 10.000 bayi dalam satu hari. Sedangkan menurut Bappenas tahun 2018, jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 260 juta jiwa dan 23,73 juta jiwa merupakan usia 0 tahun sampai dengan usia 5 tahun. Artinya jumlah kebutuhan Pampers di setiap harinya kurang lebih mencapai 23,7 juta Pampers jika sehari digunakan hanya satu kali per individu. Makuku sendiri didirikan di Shanghai, China pada tahun 2020 sebagai perusahaan yang berdedikasi untuk penelitian dan pengembangan produk rumah tangga ibu dan bayi yang berkualitas tinggi, bermutu tinggi, dan aman. Merek Makuku terdaftar secara global untuk menciptakan citra merek internasional dan produk yang mencakup antara produk anak dan bayi, bubuk susu, makanan tambahan, pakaian anak, perlengkapan mandi, produk kapas, dan banyak bidang lainnya. Lewat PT Lucky Mom Indonesia, produk ibu dan anak asal Jepang ini, yaitu Makuku Family, hadir untuk memenuhi kebutuhan orang tua milenial. Tujuan dari pembuatan dashboard ini adalah mempermudah penyajian data sekaligus menganalisis data penjualan setiap produk selama bulan Januari tahun 2023. Untuk penjelasan dashboard sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya share screen akan saya ambil alih untuk saya tampilkan tampilan data beserta dengan dashboardnya. Nah, ini dia untuk data yang kelompok kami pakai. Minta tolong dijelaskan untuk Mbak Bagas Puji mungkin Baik, sedikit untuk data ini. data yang kita tampilkan di sini kita menggunakan beberapa kolom ya teman-teman. Yang pertama
ada kolom tanggal sendiri, lalu nomor SD atau sering dikenal dengan nomor BO, lalu ada nama pembeli, lalu ada kode barang atau barcode barang, lalu nama barang. Nah, di sini kita hanya menggunakan dua tipe barang, yaitu ada tipe convert plus dan tipe convert fit. Itu lalu ini ada quantity pengorderan. Lalu ini pieces itu by karton. Jadi 8 ini berarti satu karton gitu ya teman-teman. Quantity pack-nya itu piecesnya berarti dalam satu karton ada 8 pack dan ada 200 pieces gitu. Untuk harga per pack-nya, ini amount-nya ini per pack bukan per karton. Jadi 34 sekian ini harga per pack. Jadi ketika per karton si 34 ini kita kalikan dengan 8. Itu. Lalu ada total amount-nya, lalu ada keterangan-keterangan di sini ini by pengorderan dari gudang mana yang kita ambil, dari gudang area Jawa Tengah atau area Surabaya gitu. Ataupun terdapat juga removal teman-teman. Removal sendiri itu kayak perpindahan barang antara gudang satu dengan gudang lainnya gitu. Nah, baik, mungkin untuk sebagai tambahan, ini data kita dapat langsung dalam bentuk XLS atau Excel, jadi tidak perlu kita convert lagi gitu. Jadi memang lebih mudah seperti ini untuk tampilannya. Lalu akan saya tampilkan, nah ini untuk gambaran dari tampilan dashboard itu sendiri. Di sini bisa kita lihat ada tanggal, kemudian total harga penjualan. Jadi dari sini kan kita bisa mengetahui tanggal penjualan itu tanggal berapa saja dengan total penjualan sebesar ini. Kemudian kita bisa mengetahui jumlah penjualan pada bulan Januari 2023 tersebut. Nah, kemudian dari data ini, dari pivot table ini, bisa kita buat grafiknya menjadi seperti ini. Jadi nanti bisa terlihat untuk per tanggalnya ada di eh, bawah, kolom bawah, baris bawah, sedangkan untuk total harga penjualannya bisa di kolom samping ini. Kemudian nanti ada grafiknya seperti ini naik turun. Dan ini bisa kita kontrol juga menggunakan ini yang namanya adalah pivot table. Eh, Slicer maksud saya, maaf. Jadi dari sini kita bisa filter juga untuk tanggal mana saja akan kita ambil. Misalkan saja kita ambil untuk tanggal, nah seperti ini. Bisa kita filter, jadi kita hanya mengetahui untuk tanggal yang kita pilih saja. Nah, bisa dilihat di sini juga bahwa ada berbagai macam tampilan data pembanding, bisa saja pada pembeli dengan total harga penjualan yang nantinya akan ditunjukkan pada grafik ini. Lalu ada berbagai macam tampilan data lagi. Nah, untuk cara pembuatannya akan kami jelaskan juga secara sederhana. Oke, untuk langkah pertama kita akan kembali lagi ke sheet data ini. Nah, kemudian kita buat pivot table-nya terlebih dahulu. Caranya adalah dengan memilih semua data ini dari kolom tanggal ke bawah semua sampai dengan removal seperti ini. Lalu setelah terpilih semua, akan kita lakukan pivot table. Mana kita tadi pilih menu insert, kemudian pilih pivot table, lalu pilih yang new worksheet. Jadi nanti akan tampil di sheet baru. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan pivot table seperti ini, teman-teman.
Nah, untuk tadi seperti yang dicontoh, tadi kan yang awal itu per tanggal, jadi per tanggal dan per harga penjualan. Nah, kita kembali ke sini. Nanti untuk tanggal ini ada tampilan tanggal, kita masukkan saja di bagian rows. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian untuk keterangannya bisa kita ganti. Lalu untuk tampilan tanggalnya juga bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Dengan cara ini tanggal kita klik, lalu kita masuk field setting, lalu number format, kemudian kita pilih date atau tanggal, lalu kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Oke, nah misalnya saja nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk menampilkan data pembanding atau data keduanya itu kita pilih yang total amount. Oke, nanti akan muncul di sebelah kanannya, samping kanannya. Sebenarnya tidak harus total amount juga, kita bisa memilih data-data yang lain, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Sama untuk mengganti tampilan datanya, untuk menjadi biar lebih mudah dilihat, kita ganti dalam bentuk accounting. Oke, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita ganti keterangannya. Penjualan. Nah, oke. Jadi untuk pivot table kita yang pertama sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya kita akan buat slicernya. Dengan cara kita masukkan saja di sini kursor kita. Lalu kemudian eh, insert. Lalu kita pilih slicer. Nah, ini ada pilihan. Kita pilih untuk tanggalnya. Jadi nanti slicernya itu akan menjadi per tanggal seperti ini. Ini kita bebas untuk berkreasi, jadi tampilan itu tidak harus sama. Kita bebas untuk kita mau tampilkan di bawahnya atau di sampingnya itu bebas. Lalu setelah slicer ini jadi, lalu kita buat grafiknya. Untuk grafik kita kursor kita masukkan lagi ke dalam pivot table ini. Kemudian kita pilih insert, lalu kemudian kita pilih chart atau bagan yang sesuai dengan eh, apa namanya keinginan kita. Jadi ada beberapa banyak tampilan atau pilihan bagan yang bisa kita pakai. Kita coba saja pakai untuk yang apa namanya bentuk kolom seperti ini. Oke, nah, nanti maka akan tampilannya menjadi seperti ini. Kita taruh di sampingnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi tidak perlu samakan persis. Kita bisa berkreasi dengan bebas sesuai dengan keinginan kita. Tinggal nanti keterangan-keterangan ini bisa kita ganti manual. Ini per tanggal, total penjualan, tanggal seperti ini. Kita juga bisa ganti tampilannya pada bagian format ini atau bagian desain juga bisa. Kita pilih menjadi misalnya seperti contoh tadi seperti ini tampilannya. Nah, untuk membuat presentase atau angka supaya terlihat, kita juga bisa buat seperti ini. Ada banyak pilihan juga. Jadi kita bebas untuk menentukannya. Misal saya pakai seperti ini. Oke, untuk bagan atau grafik pertama
sudah jadi, akan saya lanjutkan lagi untuk satu contoh berikutnya. Misalkan saja kita akan membuat antara seperti tadi, untuk pembeli dan bandingannya dengan harga penjualan, maka kita langsung saja, ini tinggal kita copy pivot table-nya, jadi kita tidak usah membuat dua kali, kita copy saja yang sudah ada, lalu kita paste di bawahnya, dan untuk ini tinggal kita nanti apa eh, ganti-ganti saja. Nah ini untuk tanggalnya, karena kita tidak memakai tanggal lagi, maka cukup kita keluarkan saja. Untuk tanggal nanti dia akan keluar dengan sendirinya. Lalu kita coba masukkan untuk nama pembeli atau nama MD, kemudian keterangan tanggal kita ganti. Untuk total penjualan juga bisa kita ubah menjadi eh, total amount atau jumlah keseluruhannya. Nah, seperti ini. Bisa juga kita ganti dengan amount-nya saja atau total barang seperti ini. Sama ini kita ganti formatnya supaya kita lebih eh, enak untuk melihatnya. Oke. Selanjutnya sama langkahnya kita buat slicernya juga. Jika ini maka kita tampilkan yang kita tampilkan adalah nama MD-nya. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Lalu sama untuk membuat baganya dari sini kita bisa buat sesuai dengan pilihan kita. Misalnya saja dalam bentuk seperti ini. Dan formatnya juga bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Lalu keterangan juga, nah seperti ini. Nah mungkin untuk kelanjutan datanya bisa minta tolong untuk Mas Usman bisa apa namanya untuk membuat lebih banyak tampilan begitu nanti akan saya pandu. Baik, untuk yang selanjutnya, untuk setiap pembuatan grafik dalam dashboard itu, kita harus membuatnya melalui pivot table. Sebagai contoh, tadi sudah dicontohkan melalui tanggal ataupun melalui nama pembeli. Mungkin selanjutnya kita bisa membuat pivot table melalui jenis produk yang tertera pada data ini. Boleh minta tolong Mas itu dibuatkan pivot table dengan filternya apa? Rows-nya itu menggunakan nama produk.
Ya, terus mungkin kita juga bisa ambil mungkin jumlah penjualan atau jumlah barang. Jadi untuk penggunaan pivot table ini leluasa sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin sebagai contoh kita jika menggunakan filter nama barang untuk mengetahui jumlah penjualan secara keseluruhannya gitu ya, Mas. Nah, baik, untuk pembuatan contoh selanjutnya untuk pivot table ini, jadi untuk filternya itu kita sesuaikan terlebih dahulu kita mau mencarinya berdasarkan apa, berdasarkan jenis apa, terus untuk hasilnya pun kita juga bisa sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Misal jumlah penjualan atau kita ingin bisa mengetahui untuk daerah penjualannya juga. Jadi itu tergantung dengan kebutuhan dari kita sendiri. Nah, sebagai contoh ini dengan nama produk kita mengetahui total penjualannya. Jika di dalam bentuk pivot table memang dijabarkan secara panjang tapi namun ringkas. Jadi sudah tahu untuk produk ini dengan jumlah total penjualan sebesar itu. Contohnya itu Mangkoko Air Diapers, Comfort Fit Pines L26 dengan total penjualannya 18.026.400 dan untuk data ke bawahnya pun sama. Selanjutnya mungkin kita bisa membuatnya sama seperti yang tadi, kita buat slicernya terlebih dahulu. Minta tolong Mas dibuatkan untuk slicernya. Untuk slicer ini filter yang kita gunakan adalah nama barang. Nah, selanjutnya nanti setelah jadi itu nanti kita bisa klik sesuai dengan nama barang yang kita butuhkan untuk data penjualannya. Di situ terdapat banyak daftar, kita bisa klik salah satunya dan nanti akan muncul hasilnya sesuai dengan data yang sudah kita miliki tadi. Sebenarnya untuk penggunaan dashboard ini lebih memudahkan jika data kita itu jumlahnya sangat banyak ya. Jadi dengan pembuatan slicer itu untuk mengontrol lebih rinci untuk satu tujuan. Misal kita tanggal tanggal sekian dengan pembeli sekian dan nama barangnya apa. Jadi nanti akan muncul hasilnya secara keseluruhan seperti itu. Dan mungkin untuk contoh terakhirnya, setelah tadi sudah tanggal, nama pembeli dan nama barang, kita bisa menambahkan slicer untuk nama daerah gudang itu, gudang produksinya ya. Ini caranya sama untuk rows dan value-nya kita ubah sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan ini. Untuk itu nanti pembeli kita tinggal ganti namanya dengan nama daerah gudang ya, nama daerah gudang itu, dan mungkin nanti kita value-nya bisa ya sesuai dengan kebutuhan dan mungkin kita samakan terlebih dahulu dengan yang atas, kita sesuaikan dengan jumlah penjualan seperti itu. Dan itu sama kita buat untuk slicernya sesuai dengan filternya nama daerahnya itu. Jadi dari 4 contoh pivot tadi kita sudah buat slicer untuk controllernya dan sekaligus kita buat grafik untuk nanti kita ditampilkan di dalam dashboardnya seperti itu. Dan untuk penggunaan slicer ini tergantung jenis datanya. Mungkin ada data yang hanya bisa menampilkan jenis barang dan itu bisa menampilkan keseluruhan total hasil data yang kita butuhkan. Jadi untuk slicer ini penggunaannya variatif, tidak hanya satu slicer, 2 slicer, 3 slicer. Jadi tergantung tergantung untuk pembuatannya sesuai kebutuhan seperti itu. Dan sebagai catatan yang pernah saya coba untuk data, jika datanya tidak langsung berbentuk Excel akan tapi berbentuk CSV, itu harusnya kita ubah dulu ke dalam bentuk query. Nanti setelah dari bentuk query itu kita ubah ke pivot table. Sama caranya, sama nanti
dalam bentuk query itu nanti juga bentuknya sudah table, cuman waktu data awalnya dia itu masih data yang belum urut seperti itu. Nah, baik, itu tadi untuk contoh pembuatan slicer dan grafiknya yang sudah dijelaskan juga sama Mas Vincent. Dan untuk hasil dashboardnya, boleh minta tolong Mas, kita lihat dulu hasil dashboard dari kelompok kami. Hasil dashboard. Nah, di situ dalam hasil dashboard kami sesuai dengan contoh tadi yang sudah kita buat, kita menggunakan 4 slicer, yaitu dengan filter yang pertama ada tanggal, nama pembeli, nama barang, dan yang di bawah sendiri itu nanti nama daerahnya ya. Nah, dan selain itu di sebelah dari slicer itu terdapat grafik, terdapat hasil dari data yang jika kita kontrol itu menggunakan slicer. Contoh kita menggunakan tanggal, nanti kita bisa mengerti tentang total harga penjualannya sebesar berapa, terus melalui nama pembeli juga, dan nama barang, dan nama daerahnya. Jadi untuk jika kita belum menggunakan slicer, hasilnya akan seperti ini. Jadi ini merupakan hasil dashboard jika kita menggunakan data rata-rata secara keseluruhan. Tapi jika kita sudah menggunakan slicer, nanti hasilnya akan lebih rinci satu persatu datanya. Seperti itu. Atau mau kita contohkan terlebih dahulu, Mas? Misal tanggal berapa gitu. Tanggal berapa, nama pembelinya apa gitu. Contoh mungkin tanggal 9 ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 9. Tanggal 9 itu total harga penjualannya sebesar 63.692.688. Nah, nanti kita di slicernya itu kita cari tanggal 9 itu, tanggal 9 Januari. Terus mungkin kita juga bisa cari, nah itu untuk tanggal 9 dan tanggal keseluruhan itu juga diklik hasilnya akan seperti itu. Dan itu nanti akan sama untuk ke bawahnya. Untuk slicer ini adalah sebagai controller untuk penggerak dashboardnya itu sendiri. Seperti itu. Untuk tampilan yang kita gunakan, tampilan yang kita butuhkan adalah yang seperti ini menurut kelompok kami. Jadi dengan 4 slicer ini, kita nanti bisa mengerti untuk jumlah barang terkirimnya, jumlah produk, tujuannya, jumlah pembelinya, dan untuk di sampingnya itu adalah grafik secara keseluruhan dari slicer yang penggunaan dari filter di slicer yang kita gunakan. Tergantung sesuai kebutuhan data yang ingin kita ketahui. Seperti itu, Mas. Ada yang mau ditambahkan, Mas Vincent? Oke, mungkin cukup seperti itu garis besar untuk pembuatan dashboardnya secara sederhana. Nanti untuk lebih lengkapnya kita bisa belajar sendiri. Ada banyak referensi di YouTube juga, ada contoh template juga. Ini yang kita buat hanya sederhana gitu, jadi tidak terlalu rumit dan gampang juga untuk pemula. Nah, baik, mungkin kembali lagi ke Mbak Tiwi untuk PPT-nya tadi untuk bagian kesimpulan. Nanti silakan untuk dibacakan Mas Usman lagi. Baik, Mas Vincent. Baik, untuk selanjutnya, saya akan membacakan mengenai kesimpulan. Untuk kesimpulan, berdasarkan studi kasus untuk data penjualan PT Lucky Mom Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan atau pengaplikasian dashboard untuk laporan penjualan bulan Januari sudah berhasil dilakukan dengan hasil yang sudah tadi kita tampilkan. Dari dashboard yang sudah dibuat dan disajikan dalam bentuk grafik lingkaran, maka dapat dilihat informasi penjualan berdasarkan tanggal, jenis produk, kuantitas, serta nominal jumlah penjualan. Selain itu, penerapan dashboard dapat menghasilkan berbagai bentuk laporan tanpa banyak menghabiskan waktu, meskipun dalam skala jumlah data yang besar, mungkin lebih dari ratusan, bahkan bisa ribuan. Hasil dashboard bisa dikonversi dalam berbagai bentuk, sebagai contoh tadi. Itu adalah salah satunya. Berikut adalah sumber yang kita gunakan untuk mengerjakan dashboard ini. Berikut adalah daftar-daftarnya.
Selanjutnya mungkin sebelum ditutup ada saran menurut saya untuk template dashboard ini seharusnya sudah ada di Excel ya. Jadi kita tidak harus cari referensi di Google. Jadi mungkin kita lebih gampang untuk melihatnya jika sudah ada langsung di Excel. Mungkin untuk template dashboard jika kita membuat seperti tadi jumlah penjualan atau lokasi distribusi. Jadi kita tidak perlu cari-cari di Google lagi seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dalam penyampaian atau hasil dari dashboard, mohon untuk saran kritik dan sarannya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.